Shalom. Atas nama pengurus, kami mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu Persekutuan Kaum Perempuan yang sudah bergabung dalam ibadah virtual Persekutuan Kaum Perempuan GPIB Anugerah Bekasi hari Selasa tanggal 29 September 2020. Pelayan firman pada sore hari ini adalah Bapak Pendeta Martin Lewe KBSI. Kiranya ibadah pada sore hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ibu-ibu, mari kita berdiri dan kita menjauh dari terjadi sampai pulang. penuh syukur dan mensyukuri keagungan Tuhan. Baginya segala hormat dan puji-pujian. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat, Kidung Keesaan, kami puji dengan riang.
bersyukur atas penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga kami boleh hadir kembali dalam ibadah persekutuan kaum perempuan. Kuasailah hati kami ya Bapa dengan Roh Kudus-Mu. Layakkanlah kami untuk beribadah kepada-Mu. Sertai ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan dekati juga ya Bapa pelayan firman Bapak Pendeta Martin Liwa KBSI yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ampuni segala dosa dan salah kami ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita kembali bernyanyi dari Hidung Keesaan 476, Berhimpun Sukacita di Hatiku. Persekutuan kaum perempuan yang dikasih Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa memohon tuntunan dan penyertaan Roh Kudus kita satu dalam doa. Ya Bapa, adalah sukacita bagi kami manakala kami bisa menghampiri kekudusan-Mu melalui firman. Adalah sukacita bagi kami jika kami boleh dikuatkan oleh firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Karena itu buka hati dan terangi dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dimampukan memahami firman, lalu mampu memperlakukan dalam hidup beriman. Berfirmanlah karena kami anak-anak-Mu siap disapa oleh firman. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Persekutuan kaum perempuan yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita mempersiapkan bacaan kita dari Amsal 23. Amsal 23 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-18. Saya ambil yang bacaan pagi SBU. Amsal 23 ayat 17 sampai ayat 18. Mari kita berdiri. Kita bersama-sama dengarkan firman Tuhan dari Amsal 23 17 sampai 18 yang demikian firman. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Iri hati tidak pernah mendatangkan sukacita. Persekutuan kaum perempuan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dosa pertama adalah dosa yang terjadi di Taman Eden. Pada saat Hawa memakan buah yang dilarang oleh Allah, dia berikan kepada Adam. Pada saat Adam memakan, maka mereka jatuh ke dalam dosa. Dan dosa itu berarti pemberontakan. Adam dan Hawa ingin mengganti kedudukan Allah. Allah disuruh menjadi manusia dan mereka disuruh menjadi Allah.
padahal ada larangan di dalam. Tapi setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, bukan lalu kemudian dosa itu berhenti. Karena manakala dosa itu sudah mencekram begitu luar biasa kuat, maka kadang-kadang tidak bisa dilepaskan. Kalau kemudian dosa itu lalu kemudian terjadi. Ada dosa yang kedua, dan dosa itu berhubungan dengan iri hati. Pada saat Kain dan Habel, bukan? Karena itu dosa tertua adalah dosa juga dalam hal yang namanya iri hati. Bagaimana Kain iri kepada Habel pada saat persembahannya diterima oleh Allah dan sedangkan persembahan yang tidak diterima oleh Allah. Ada iri hati di dalamnya, ada ketidaksenangan di dalamnya. Karena itu iri hati sebenarnya seorang merampas secara tersembunyi, mengambil apa yang menjadi milik dari orang lain. Dan harus diakui Bapak Ibu bahwa iri hati yang terjadi awal itu pada saat Kain dan Habel itu, di masa sekarang ini Bapak Ibu, di mana-mana pun Bapak Ibu dapat temukan yang namanya iri hati. Di rumah, di kantor, di masyarakat, tempat kerja, bahkan dalam gereja juga bisa terjadi yang namanya iri hati. Jangan jauh-jauh dalam keluarga saja antara kakak dan adik. Coba perhatikan anak-anak kita. Pada saat kita memberikan sesuatu bagi anak kita yang paling bungsu, lalu kemudian kita tidak beli itu bagi anak kita yang sulung, maka pasti dia bilang, mama tidak adil, mama lebih sayang adik daripada kakak. Tanpa sadar sebenarnya iri hati sudah terjadi di dalamnya. Di tengah-tengah masyarakat, iri hati begitu luar biasa mana lihat orang lain berhasil, sedangkan dia tidak. Lalu dia iri. Dalam kerja, manakala seorang mendapat pangkat dan kedudukan yang baik, lalu kemudian dia merasa bahwa dia tidak sampai kepada pangkat, maka kemudian ada iri hati di dalamnya. Bisa jadi juga dalam gereja Bapak Ibu dan saudara, dan bisa ditemukan juga kadang-kala dalam gereja. Jangankan jemaat, jangankan majelis, sama pendeta pun juga kadang-kadang dalam jemaat bisa iri hati. PNT bisa iri hati dengan PJ bisa iri hati dengan PNT. Mengatakan dengan tegas, iri hati, dosa iri hati itu lalu kemudian sekarang ini menguasai dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Iri hati biasa diartikan adalah perasaan kurang senang jika Bapak Ibu dan saya melihat orang lain berhasil, jika Bapak Ibu dan saya melihat orang lain beruntung, jika saya dan Bapak Ibu melihat orang lain memiliki sesuatu, lalu ada yang namanya sirik. Iri hati berarti Bapak Ibu dan saya tidak bisa menerima kenyataan bahwa ada orang lain berhasil dan kita belum berhasil. Bahkan tegas dalam Yakobus pasal 3 ayat 1 dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Karena itu Alkitab katakan dengan tegas, hati-hati. Iri hati itu sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Iri hati itu dapat membuat perpecahan. Iri hati itu dapat membuat kehancuran dalam segala lini. Karena itu perikop kita pada hari ini, Amsal mengingatkan kita. Ayatnya yang ke-17. Kalau firman Tuhan hari ini dia sampaikan bagi kaum perempuan, maka dia bilang begini, hai kaum perempuan GPB Anugerah Bekasi, janganlah hati iri kepada orang-orang yang berdosa. Ibu, yang saya bilang tadi adalah iri hati terhadap orang yang berhasil. Amsal bilang lebih celaka lagi. Tadi saya bilang bahwa iri hati itu adalah dia bisa melihat orang lain berhasil, sukses, orang lain punya karir lebih baik, orang lain punya hati lebih baik. Sekarang Amsal bilang lebih tegas lagi. Dia bilang jangan iri hati kepada orang yang berbuat dosa.
Kadang-kadang yang terjadi dalam hidup kita seperti yang dikatakan Amsal. Kita bilang begini, orang itu nggak pernah gereja, tapi dia sehat-sehat aja. Kita yang rajin gereja, tapi kok sakit-sakit kan ya? Orang itu orang berdoa, tidak ada ucapan syukur, tetapi berkatnya banyak, karirnya naik. Suaminya karirnya bagus, anak-anaknya berhasil. Saya yang hidup di gereja sudah berikan semua, tetapi pas-pasan. Itu yang dimaksud oleh Amsal. Jangan melihat dan membandingkan orang lain itu berbuat dosa lalu ukurannya kita memiliki iri hati. Amsal bilang jangan pernah iri hati kepada orang yang berbuat dosa. Firman Tuhan hari ini bilang bahkan jangan kamu iri hati kepada siapapun. Kalau saya bilang jangan iri hati terhadap siapapun. Iri hati kepada orang yang berhasil, iri hati kepada orang yang sukses. Tapi hari ini juga Amsal katakan lebih nyata, jangan pernah kamu iri hati kepada orang yang berbuat dosa. Kenapa? Karena kalau kamu iri hati dengan orang yang berbuat dosa, sama saja kamu ingin berdosa dengan dia. Iri hati dengan orang yang berhasil dan sukses saja kita bilang jangan. Apalagi kemudian kita iri hati kepada orang yang berdosa. Iri hati membuat Bapak Ibu dan saya secara khusus kaum perempuan akan kehilangan rasa syukur. Iri hati membuat Bapak Ibu secara khusus membandingkan dengan orang lain. Kok dia berkati saya tidak. Kok dia berhasil saya tidak. Kok anak-anaknya berhasil saya tidak. Tidak. Persekutuan kaum perempuan. Kenapa Amsal bilang kamu tidak boleh iri hati kaum perempuan? Yang dia bilang justru jangan iri hati, tetapi sebagai kaum perempuan milikilah takut akan Tuhan senantiasa. Kata yang dipakai milikilah takut akan Tuhan senantiasa. Hati-hati. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Kata senantiasa itu mengatakan bahwa kamu tidak perlu dengan iri hati dengan keberhasilan orang berdosa. Kamu tidak perlu iri hati dengan kesuksesan orang berdosa. Kamu tidak perlu iri hati dengan semua apa yang dimiliki orang berdosa. Karena ada waktu Tuhan bagi mereka. Yang perlu kamu lihat adalah kehidupanmu sendiri. Yang harus kamu miliki bukan iri hati, tapi kamu takut akan Tuhan senantiasa. Kata senantiasa mengatakan bagi kita kaum perempuan kepribadian juga tidak dapat ditawar-tawar. Harus. Tapi kenyataan yang terjadi kadang-kala kita lebih takut dari suami daripada takut akan Tuhan. Bila kita takut kepada suami, itu berarti kita menempatkan suami bukan sebagai bagian dari karya Allah. Maksud di sini dia bilang, hai kaum perempuan, kamu tidak perlu iri hati dengan mereka yang berbuat dosa, tapi kamu harus takut akan Tuhan. Dengan memiliki takut akan Tuhan, kamu tidak pernah akan iri hati dengan keberhasilan orang berdosa. Dengan kamu takut akan Tuhan, maka kamu akan bilang, Tuhan, saya tidak pernah iri dengan orang berdosa karena yang lakukan tidak benar, tapi saya belajar bersyukur apa yang Tuhan berikan kepada saya. Saya belajar mensyukuri apa yang ada, bukan melihat kepada apa yang tidak ada. Saya mensyukuri apa yang ada pada diri saya, apa yang ada dalam rumah tangga saya, apa yang ada dalam suami saya, apa yang ada dalam diri anak-anak saya. Karena dari sanalah saya akan belajar bersyukur. Tidak sampai di situ Bapak Ibu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena Amsal mengatakan, jika kamu tidak iri hati kepada orang berdosa, tapi kamu takut akan Tuhan, maka dia bilang kamu tidak usah takut masa depan.
Kamu jangan takut tentang masa depanmu hanya gara-gara lihat orang yang berdosa hidup baik dan kaya semua. Hidup dengan poya-poya karena kekayaan yang didapat dengan cara yang tidak benar. Berhasil. Tapi dia bilang dengan tegas dalam ayatnya yang ke-18. Hai ibu-ibu GPB Anugerah Bekasi. Jika kamu takut akan Tuhan, masa depanmu sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depanmu tetap ada dan harapanmu tidak hilang. Kenapa? Karena Tuhan ada bersama denganmu. Jika kamu melihat orang lain merasa kamu belum, kamu tidak perlu ini. Kamu tetap setia kepada Tuhan. Karena kamu percaya Tuhan akan menyiapkan yang terbaik untuk kamu pada waktu-waktu yang akan datang. Persekutuan kaum perempuan yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita bisa lepas dari yang namanya iri hati, supaya kita dapat lepas dari yang namanya iri hati kepada orang-orang yang berdosa. Maka tidak ada kata lain, yang adalah takut akan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan artinya lari mendekat kepada Tuhan. Kedua, membangun harapan dalam Tuhan melalui firman dan doa. Jangan memberikan celah sedikit pun bagi iblis untuk mempengaruhi ibu untuk iri hati. Karena iri hati senjata yang paling ampuh. Ingat persekutuan kaum perempuan, iri hati adalah senjata yang paling ampuh untuk menghancurkan kehidupan kita, menghancurkan relasi kita dengan Tuhan, menghancurkan relasi kita dengan sesuatu, menghancurkan relasi kita dengan orang-orang yang dekat dengan kita, menghancurkan relasi kita dengan sesama manusia. Karena itu ibu-ibu, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, patutlah dipuji dan pikirkanlah semua itu. Semua kejahatan yang ada di dunia ini berawal dari sumber, yaitu kesombongan dan iri hati. Di awal saya bilang karena iri hati Kain membunuh Habel, karena iri hati orang-orang Yahudi membunuh Yesus. Mari melalui perikop kita hari ini, kita semua diajak. Pertama, dekatkan diri kepada Tuhan. Yang namanya takut dengan Tuhan. Jika kamu dekat dengan Tuhan, kamu belajar menerima apa yang ada dan tidak melihat kepada orang lain. Tapi kamu belajar bersyukur. Apa yang suamimu upayakan, apa yang anak-anakmu upayakan, apa yang kamu upayakan. Karena berkat Tuhan berbeda satu dengan yang lain. Tetapi dalam berkat Tuhan itu kita diingatkan Tuhan memberikan talenta sesuai dengan apa yang kita dapat kelola. Karena itu jika Dia memberikan bagi kita satu hal yang harus kita miliki, belajarlah bersyukur. Karena semua yang diberikan Tuhan itu berarti bagi kita. Amin. Kita merespon firman Tuhan Kebebasan 601 atau kita bakti 69 kalau kita di rumah punya kita bakti.
Terima kasih kembali firman Tuhan boleh mengingatkan kami persekutuan kaum perempuan. Secara khusus persekutuan kaum perempuan di PIB yang Bekasi. Amsal mengingatkan kami bahwa kami belajar mensyukuri apa yang kami punya. Kami belajar mensyukuri berkat yang Tuhan berikan melalui suami kami, berkat yang Tuhan berikan dalam segala usaha dan jerah kami. Dan kami tidak perlu iri hati. Bahkan iri hati kepada orang-orang yang berdosa, orang-orang yang memperoleh keberhasilan dengan cara yang tidak benar, orang-orang yang memperoleh segala sesuatu tidak mengandalkan Tuhan tapi mengandalkan kekuatan kemampuan diri, bahkan mengandalkan kuasa-kuasa yang lain. Amsal bilang, buat apa kamu iri hati pada mereka? Kamu tidak perlu iri hati pada mereka. Tapi yang harus ada dalam dirimu adalah sifat takut akan Tuhan. Sikap takut akan Tuhan itu akan membuat kami senantiasa dekat dengan Tuhan. Dan kalau kami dekat pada Tuhan, kami tidak akan melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jika kami dekat pada Tuhan, kami akan hidup benar dan kudus. Memang Tuhan menghadapi pandemi COVID-19 ini, Tuhan sangat berat bagi kami dan sangat berat Tuhan. Dampak itu bagi suami, dampak itu bagi istri, dampak itu anak-anak dan keluarga. Ini yang kadang-kadang membuat kami melihat orang lain. Kami bisa melihat Tuhan, kenapa kami menderita Tuhan. Kami sudah berdoa, kami sudah berkumpul Tuhan. Tapi di luar sana orang begitu berhasil dan tetap menikmati hidup dengan pesta pora. Dia tidak bilang jangan takut lalu selesai, tapi dia bilang kamu tidak perlu takut, karena masa depan dan harapanmu ada sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Ini kekuatan kami bagi kaum perempuan di tengah-tengah kondisi yang berat di COVID-19. Kami tetap percaya karya Tuhan tetap agung. Dan itu berkati kami sebagai istri, berkati kami sebagai ibu. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit Tuhan, secara khusus kami sebagai kaum perempuan IPB Nugra Bekasi, Tuhan berkati sertai kami. Pelayanan kami lakukan Tuhan berkati sehingga pelayanan kami boleh menjadi kemuliaan dan besar. Tuhan Yesus berkati dan sertai kami semua. Layakan kami hidup dengan mengandalkan Tuhan. Suami kami, anak-anak kami, Tuhan berkati. Kami berdoa bagi pelayan dan pengurus Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan, Tuhan berkati sertai mereka. Biarlah mereka senantiasa hidup dengan takut Tuhan. Terima kasih Tuhan, anak-anak kami dalam pendidikan, dalam pekerjaan Tuhan sertai yang jauh dekat Tuhan. Pimpinan Bapak kami semua, kami serahkan hidup kami sendiri dalam Tuhan. Ini doa kami dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita bernyanyi dari Kidung KSA 379 bawa persembahan ini.
persekutuan kaum perempuan, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Bapa untuk berkat yang boleh kami nikmati sampai pada saat ini. Kalau baru saja Tuhan kami memberikan persembahan, kiranya Tuhan Engkau mau memberkati persembahan ini dan Engkau mau memutuskannya. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi, terutama untuk GPIB Anugerah Kasih. Tuhan, kiranya Engkau juga mau memberkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini. Terima kasih ya Bapa, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tetap berdiri, kembali dalam kehidupan sehari-hari dan nyatakanlah kuasa kasih Allah untuk hidup bersyukur dan tidak iri hati. Arahkanlah hati dan pikiranmu pada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ibadah selesai, saat teduh bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita.